Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Lemes shalomnya, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan hari Jumat Agung, hari yang luar biasa. Mari jadikan hari ini setahun sekali, tapi jangan menjadikan sebagai tradisi. Kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, mari hargai pengorbanan Yesus. Jangan jadikan itu sebagai tradisi. Jumat Agung aku harus ibadah karena ada perjamuan kudus, bukan karena itu. Tapi saat ini kita datang kepada Tuhan di tempat ini karena kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Pengorbanan yang kalau mungkin kita sebagai manusia itu menyakiti daging yang luar biasa. Mungkin kalau kita udah mati aja, saya nggak mau seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar menghargai cintanya Tuhan, menghargai pengorbanannya Tuhan di atas kayu salib dengan penderitaannya sampai dan sebelum dan sampai di atas kayu salib. Mari siapkan hati kita sore hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, bukan karena satu kebiasaan, bukan hanya sebagai hari raya kami, tapi kami datang kepadamu terlebih
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak tersalah di hatiku.
kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Kami melihat Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kau memberkati kami dengan luar biasa. Itu sebabnya kami belajar diberkati untuk memberkati. Hari ini kami ada di rumahmu, di tempat ini Tuhan, bersuka cita bersama para malaikat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini luar biasa ya, dahsyatnya Tuhan kita, amin. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Sore hari ini seberapa banyak yang diberkati Tuhan? Katakan aku diberkati. Katakan kanan kiri engkau diberkati. Bye.
kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tarik nafas sejenak. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik manis dari sekolah minggu. Let's go adik-adik, ayo cepat. Kita akan lihat penampilan pujian mereka. Beri tepuk tangan, beri aplaus untuk adik-adik yang luar biasa. Yuk, ayo, adik-adik, mana teman-temannya? Cepet-cepet naik. Kita
menyaksikan sekali lagi persembahan pujian dari Hesky and Frank. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bukan dengan emas perak kau menembus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Happy Good Friday. Terima kasih untuk Hezki dan teman-teman. Luar biasa pujinya. Lagu lama tapi selalu menyentuh hati ya. Ketika kita sudah mati, Yesus sudah mati membebaskan kita, hidup kita menjadi baru. Amin. Sekali lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari Cici cantik, silakan. Selalu ada hal yang bisa diceritakan dan dibagikan, selalu ada hal yang bisa disaksikan dalam pengiringan kita sama Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Happy Good Friday ya. Oke. Jadi saya di sini bersaksi kuasa darah Yesus ya. Jadi kita harus berdoa itu setiap hari, harus menutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, dan segala aktivitas kita. Ya. Kenapa? Karena banyak kuasa gelap yang ingin selalu mencoba-coba untuk menyerang kita ya. Jadi saya ada satu kesaksian di mana waktu itu teman saya ya di Kalimantan, dia menginvestasikan uang ya di sana ratusan miliar, tetapi saat itu dia juga, saya nggak ngerti, pasti ada kuasa gelap juga. Beliau ini juga dia yang punya dana pada saat meminta, tapi dia juga apa ya, dizolimi lah gitu ya, sehingga dia juga yang dirugikan. Waktu itu dia minta saya doakan gitu. Jadi saya berpuasa, saya berdoa gitu ya. Pada saat itu saya berdoa, saya berdoa pondok Daud, segala saya berdoa. Tetapi pada saat itu setelah saya berdoa itu saya ada serangan gitu. Pada saat itu saya tiba-tiba kandung kemih saya itu tuh sakitnya gitu. Saya nggak bisa ke toilet gitu. Jadi pada saat itu saya mau ke toilet nggak bisa. Sakitnya kayak apa ya? Kayak istilahnya kayak kalau kita mau ke toilet itu kayak semua kayak mau dikeluarin gitu. Sakit yang minta ampun. Saya cuma saya bilang, darah Yesus melindungi saya. Aku milik Kristus. Tuhan yang menutup bungkus roh, jiwa, dan tubuhku. Tubuh ini milik Kristus. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menembus tubuhku. Saya cuma bisa memperkatakan seperti itu karena saya percaya itu bukan sakit, itu bukan infeksi, itu mendadak gitu ya. Tapi saya percaya kuasa darah Yesus kalau kita betul-betul mengimaninya ya. Itu seharian tuh sakitnya sampai malam. Tetapi pada saat malam waktu itu saya udah bilang, saya percaya. Saya bilang, dalam nama Yesus aku percaya. Tuhan, aku ini hambamu, aku melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Tuhan suruh aku berdoa gitu. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan. Saat kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan pasti mampukan kita. Mungkin saat itu kita merasakan ada sesuatu yang seperti saya, sakit gitu ya. Saya sampai ke toilet, saya takut gitu, aduh gimana ya. Namanya manusia ya, takut. Tetapi ketakutan itu tidak boleh menguasai hidup kita. Ya, jadi kita perkatakan aja dalam darah Yesus yang menutup bungkus aku percaya kuasa darah Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hidupku jauh lebih besar daripada ada roh yang ada di dunia ini. Jadi saya perkatakan seperti itu terus. Akhirnya itu kejadiannya itu pagi, siang masih agak sakit, malam puji Tuhan, haleluya, lepas semuanya. Ya, sembuh sempurna. Itu pengalaman saya darah Yesus. Ada satu lagi teman saya kena santet, pelet. Yang hati-hati ya anak muda ya. Kalau kalian harus berdoa setiap hari betul-betul. Ibu-ibu harus menutup bungkus anak-anaknya, suaminya, mamanya, semua keluarga kita harus selalu ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Karena kita nggak tahu siapa aja yang bermain-main, mungkin ada yang nggak suka sama kita, gitu ya. Teman saya tuh dipelet betul-betul sampai kayak hilang ingatan, gitu ya. Sampai dia tuh tadinya dia pendoa loh, tapi karena nggak boleh buka celah. Saat buka celah masuklah kuasa gelap. Sampai dia tuh kayak orang kun gitu, nggak ngerti, bingung gitu, nggak ngerti apa, cuma ingetnya tuh dia terus. Ya pada saat itu saya datang, saya cuma Tuhan gerakkan saya untuk berdoa. Saya ajak dia berdoa, saya urapi pakai minyak urapan gitu ya. Saya berdoa, saya katakan, ayo kita berdoa di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus kamu ikuti. Dan dia mulai berdoa. Saya percaya keajaiban tadinya dia bilang katanya,
pada saat saya ajak berdoa itu di by phone ya waktu itu, saya ajak berdoa di dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus. Dia bilang katanya kayak ada satu kena kepala, tung gitu, kayak orang yang mau pingsan gitu. Tiba-tiba dia ingat lagi, oh Tuhan, tadinya dia nggak ingat sama sekali sama Tuhan. Jadi buat kita semua hati-hati ya, kita harus betul-betul setiap hari harus kita minta perlindungan kuasa darah Yesus agar menutup bungkus roh, jiwa dan tubuh kita semua. Ya, kita itu aja. Saya percaya saat kita terus setia menjaga kekudusan hidup kita, terus kita juga setia di dalam doa puasa, ujian penyembahan, ya, baca firman, puasa apapun. Orang boleh mereka yang jahat, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang bisa membalikkan semua itu. Amen. Untuk mendatangkan damai sukacita dan damai sejahtera. Jadi kita nggak usah takut lagi, apapun gak akan kena untuk anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang melengkap pada Tuhan. Gak ada puasa-puasa, karena puasa yang ada di dunia ini itu tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita anak-anak Tuhan, backup surga itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksian yang sangat memberkati setiap kita. Kita percaya dan saya sangat percaya bahwa selalu ada kuasa dalam doa, ada selalu kuasa dalam pujian, bahkan penyembahan. Yesus mempunyai 1000 cara untuk membalikkan keadaan. Yesus punya 1000 cara untuk membentuk kita, menyembuhkan kita, menghibur kita. Dan hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan. Mari bersyukur untuk cintanya Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan, salib-Mu yang menguatkan kami, salib-Mu yang menyembuhkan kami, bilur-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Bahkan ketika orang tidak tahu, mungkin hati kami yang terluka, tapi satu hal yang kami percaya, bilur-Mu yang memulihkan, bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Sore hari ini mari lawan setiap kami. Engkau yang membolak-balikan keadaan, Engkau yang mampu membalikan keadaan kami Tuhan. Keadaan kami akan selalu baik-baik saja dalam perlindungan Allah. Keadaan kami akan selalu baik-baik saja ketika kami terus berjalan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami Bapa. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Dalam-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau akan teduhkan hati kami, Engkau bajak dengan kuasa Roh Kudus. Ketika firman Allah diberitakan, ini akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan berkuasa akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara duduk, ya. Kita salam 3S dulu. Salam 3S, shalom, sehat, sukses. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Sekali lagi, salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kenapa? Ini terus dikumandangkan supaya kita ada selalu shalom. Amin. Amin. Karena shalom itu hanya Tuhan Yesus yang berikan buat kita. Yohanes 14:7 mengatakan apa? Bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan apa yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti yang di dunia berikan buat kita. Ya. Dan sehat itu menjadi bagian kita. Amin. Ada yang mau sakit ya? Enggak. Kalaupun ada yang sakit, diizinkan sakit, percaya Tuhan akan sembuhkan. Amin. Dan sukses, berhasil dan beruntung itu juga adalah bagian kita. Amin. Gak ada istilahnya miskin. Amin. Tidak ada istilah yang melarat. Amin. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Berikan tepuk tangan ini. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Ya. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Ya. Dan itu merupakan hari di mana yang sengsara Yesus yang luar biasa, ya. Nah, ketika sebelum Yesus mati, saudara, ya, Yesus mengeluarkan banyak sekali darah. Ya. Hari ini khotbahnya soalnya tentang darah. Ya. Sudah lihat sekujur tubuhnya karena siksaan yang begitu hebat. Ya. Hampir seluruh tubuhnya berdarah, dan kemudian dia dipaku lengannya. Katanya dua ya, di tangan dan juga di dekat nadi, supaya dia bisa menahan tubuh Yesus. Kemudian dia dimahkotai duri. Beberapa tahun yang lalu saya dapat hadiah dari teman yang pergi ke Israel. Ternyata duri yang dipakai sama Tuhan Yesus itu dari tumbuhan, ya, yang ada durinya. Tapi nggak ada di Indonesia. Ternyata durinya itu kayak paku 5 cm, saudara. Ya, saya pajang oleh duri. Katanya itu duri Tuhan. Pada waktu dipakai itu gak cuma dipakainya, dia dibebesin, itu bahasa Jermannya, dibebesin pas gitu ya. Jadi semua duri yang tajam itu masuk. Saya nggak tahu sampai kena otak atau tengkoraknya, nggak ngerti. Tapi dari situ juga keluar darah yang banyak sekali, ya. Dia dimahkotai duri, dan akhirnya ketika Yesus sudah hampir setengah tidak sadar, ya, itu ditusuk, itu terakhir di bagian perutnya dan mengeluarkan darah, dan sampai tetes darah terakhir. Tuhan Yesus lakukan itu karena begitu cintanya yang begitu besar buat kita semua. Amin. Nah, sudah Bu. Nah, bicara soal darah itu penting. Kenapa? Karena darah ini adalah sentral kehidupan, pusat kehidupan. Kita suka dengar nggak gini? Oh, orang itu habis celaka, tabrakan, kehabisan darah. Ya, ketika seorang manusia udah nggak ada darahnya, itu pasti mati. Ya, nah darah ini begitu penting. Nah, ketika darah Tuhan Yesus dicurahkan buat kita semua, itu mengandung kuasa ilahi yang luar biasa. Ya, nah, nanti kita akan bahas tema khotbah saya pada hari ini adalah the power of the blood of Jesus. Artinya kuasa darah Yesus. Bawahannya untuk kita semua adalah kuasa darah Yesus memiliki kuasa ilahi yang luar biasa. Ya. Kuasa darah Yesus yang pertama itu mengampuni dosa, forgive sins. Itu bahasa Alkitab dalam bahasa Inggris, itu mendekati bahasa asli. Jadi mengampuni dosa-dosa. Coba sama-sama katakan mengampuni dosa. Kita baca ayatnya ya. Matius 26 ayat 28. Kita baca sama-sama. Matius 26 28, saudara bisa lihat di depan supaya lebih cepat.
Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan itu perlu, saudara. Karena ketika manusia berbuat dosa, saudara, ya, itu merusak hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Dan pengampunan adalah cara untuk memulihkan hubungan yang rusak. Ya. Beberapa tahun yang silam, ini tahun Hebel gitu ya, saudara. Saya menyaksikan sendiri ada sepasang adik kakak, itu saudara saya sendiri, ya. Tapi saya nggak sebutin namanya. Nggak ngomong, saudara, bertahun-tahun, ya, kurang lebih 20 tahun lebih. Gara-gara hal sepele, ya. Dan akhirnya ketika beberapa, termasuk anak saya kemarin tempoh hari mendamaikan, gitu ya, termasuk generasi ketiga, ya, itu mendamaikan mereka ini, angkal-angkalnya itu mendamaikan, dan terjadilah perdamaian dan saling mengampuni. Yang lepas dari si A salah, si B salah, tetapi ketika ada pengampunan, ya, hubungannya kembali baik. Yang tadinya udah nggak ngomong sampai puluhan tahun, saudara, itu saudara sekandung, saudara. Bisa kebayang, saudara. Saya sedih, ya, melihatnya. Tapi ketika ada pengampunan, itu terjadilah lagi hubungan yang baik. Ya, jadi darah Yesus juga ketika ditumpahkan di atas kayu salib untuk kita semua, itu mengampuni segala dosa kita. Dosa apapun juga. Kalau orang tua dulu bilang katanya ada dosa bawaan, ada dosa karena kita yang berbuat, dosa apapun juga itu diampuni oleh Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Ya, tetapi firman Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kuasa darah Yesus yang pertama itu untuk mengampuni segala dosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan forgive sin, semua dosa-dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ya, jadi saudara mengerti, ya, ketika kita merayakan hari Jumat Agung, dosa kita sudah diampuni. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Sama-sama katakan kuasa darah Yesus mengampuni segala dosaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa darah Yesus membebaskan kita dari hukuman. Ya, bahasa Inggrisnya free from condemnation. Bebas dari hukuman. Kita baca ayatnya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-1. Sama-sama baca 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jelas ayatnya, nggak usah tafsir. Tidak ada penghukuman apa? Di dalam Yesus. Jadi ketika kita percaya pada Yesus dan darahnya, kita sudah ditebus, dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi hari ini siapapun di tempat ini, ketika saudara pulang di tempat ini, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mengakui karya di atas kayu salib, saudara pulang di tempat ini tanpa rasa bersalah, ya, dan saudara pastikan bahwa saudara tidak menerima hukuman yang kekal, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Kadang-kadang kita ragu-ragu, ya. Nah, saudara pernah tahu nggak kalau ada penjahat ditahan, ya, mendapatkan gerasi. Gerasi itu bukan keringanan, tapi dibebaskan dari hukuman. Kadang-kadang ada orang yang udah misalnya dihukumnya seumur hidup. Pertimbangan tertentu presiden memberikan gerasi. Ya, kadang-kadang orang itu bisa bebas, ya. Nah, seperti itu, ya. Kuasa darah Yesus itu membebaskan kita dari hukuman. Seharusnya kita dihukum, tetapi karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman. Luar biasa, Mas. Amin. Sama-sama katakan, kuasa dari Yesus membebaskan saya dari hukuman. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, ya, the power of the blood of Jesus. Ya, dari kuasa dari darah Yesus. Yang ketiga adalah kuasa dari Yesus membenarkan kita. Dalam bahasa Inggrisnya justify us. Jadi membenarkan. Kita baca ayatnya.
Roma 5 ayat 9. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Iya. Terus saudara percaya? Amin. Kita dibenarkan oleh darahnya. Jadi darah Yesus itu berkuasa untuk membenarkan kita, saudara. Ya. Iblis tuh inginnya terus-menerus menuduh kita, saudara. Lu tuh pendosa, lu tuh pembohong, lu tuh penipu, ya. Wah, lu tuh nggak layak. Iblis tuh terus mendakwa kita, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib itu membenarkan kita, justify us. Ya, memang dulunya kita salah, saudara. Kita berdosa, ya. Bahkan ketika kita lahir pun katanya kita sudah bawa dosa turunan. Betul itu, saudara. Kita baca ya ayatnya di dalam Roma 3:23. Saya catat nggak ya? Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma katakan, Paulus menulis ini ya. Tetapi melalui darah Yesus di atas kayu salib, kita semua yang tadinya bersalah dijadikan tidak bersalah oleh karena darah Yesus, ya. Yang tadinya kita berdosa oleh karena darah Yesus dijadikan tidak berdosa. Itu yang luar biasa. Dan kabar baiknya untuk kita semua, status kita berubah dari bersalah jadi tidak bersalah oleh karena darah Yesus. Dari berdosa oleh karena darah Yesus jadi tidak berdosa. Luar biasa kan, saudara? Amin. Dan saudara harus yakin bahwa kuasa darah Yesus membenarkan kita. Amin. Sama-sama katakan, kuasa darah Yesus membenarkan saya. Amin. Setiap proklamir yang saudara katakan pada hari ini itu akan dicatat, ya, dan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang keempat, kuasa darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Ya, kuasa darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Dalam bahasa Inggrisnya ini, defeat the devil's power. Dia punya kekuatan. Iblis punya kuasa loh, saudara. Dia kadang-kadang bisa nakut-nakutin kita. Ya, dia kadang-kadang bisa bahasa Jermannya apa ya? Nyingsinan orang. Ya, saudara. Padahal dia tuh udah nggak ada giginya. Ompong, saudara. Tapi kadang-kadang sieun we. Ya, karena apa? Karena iblis tuh seperti punya kuasa, tetapi nggak bisa jamah kita. Iblis tuh nggak bisa kena sama kita. Apapun itu, kutuk, apalagi saya catat kuasa-kuasa iblis. Ada kutuk, terus ada santet, ada didukunin, ada diteluh, ya, itu semua nggak kena di area yang ada Tuhan. Percaya? Karena darah Yesus sudah melindungi kita dan mengalahkan kuasa iblis. Ya, sekali waktu ketika papi saya pelayanan, waktu itu saya masih ngeliatin papi itu pelayanan kayak gimana ya. Terus dia besuk, dia namanya saya panggilnya Chandler, ya, Yusak Widiana, ya. Dia kesana. Ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba mereka sharing, tiba-tiba gelas pecah. Terus ketika dilanjutin ngobrol, kok merinding bulu-bulu gitu ya. Ada kuasanya, tapi nggak bisa kena loh sama kita. Tiba-tiba di depan ada suara, kan pada keluar tuh. Pas waktu keluar, ada paku dan beras. Nah, singkat cerita, jadi sharing tuh, Pak Yusak, kenapa? Katanya saya ada masalah lah, pokoknya sama orang-orang di daerah gitu. Dan kemudian mereka nggak senang, tapi dengan cara seperti itu, ngirimin sesuatu, mau disantet, mau diteluh. Tetapi lihat deh, mereka nggak lagi berdoa. Tapi pendeta Hosea sama Chandler itu nggak lagi berdoa, nggak lagi nengking-nengkingin orang, iblis, enggak. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi nggak kena semua. Jadi saudara jangan takut. Ya tadi yang dilihat ya sama kesaksian ibu cucu bahwa ada kuasa yang luar biasa. Apalagi ketika kita usir, iblis itu akan pergi. Jadi mulai sekarang jangan takut oleh kuasa kegelapan, jangan takut oleh santet, jangan takut oleh taluh, semuanya sudah dikalahkan oleh kuasa dari Yesus. Amin. Sama-sama katakan, kuasa dari Yesus mengalahkan kuasa iblis. Sama-sama katakan, saya menang. Berikan tepuk tangan untuk Yesus.
Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, kuasa dari Yesus itu membuka akses langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Ini yang luar biasa, ya. Nah, ilustrasinya gini. Saya kenal dengan ketua Sinode GBIS, ya, namanya Pendeta Jonathan Yap Setiawan. Tapi saya juga kenal dengan ketua GBI, ya, ada GBI Gilgal, Keluarga Allah. Ini ketua sinodenya saya kenal. Dua-duanya saya punya WhatsApp, WA pribadinya, punya. Nah, tetapi gini, saudara, kalau saya menghubungi ketua sinode GBI, namanya Pendeta Rubin Adi Abraham, susahnya minta ampun. Saya suka ngobrol sama istri saya, ya. Ini kalau menghubungi pendeta-pendeta terkenal, itu kita lebih susah dari menghubungi presiden, lebih susah daripada menghubungi Tuhan, gitu ya. Tapi ketika saya menghubungi ketua sinode GBIS, ya, itu gampang, so. Ketika saya WA 5 menit pasti dibalas. Ketika saya telepon sekali, dua kali yang diangkat, pasti ketiga kali diangkat. Saudara tahu nggak rahasianya apa? Saya punya akses langsung. Saya punya akses langsung sama ketua sinode GBIS. Ya, bedanya itu, ya, dua-duanya sama sibuk. Tetapi bedanya saya punya akses langsung. Ada nomor HP pribadi yang kalau diangkat itu penting, kalau ditelepon itu penting pasti diangkat. Ya. Nah, sama dengan darah Yesus. Ketika darah Yesus dicurahkan buat kita semua, kita punya akses masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ya, itu tertulis di dalam Matius 27 ayat 51. Ya, di situ diceritakan ketika Yesus mati, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan tabir dari ruang kudus ke ruang Maha Kudus itu terbelah dua. Memang tabirnya dari kain, tapi selama ini orang nggak boleh lihat, orang nggak boleh masuk. Kalau ada yang berani masuk, ada yang lihat, mati. Bisa gitu pada waktu zaman Allah Bapa, kemudian sampai zaman Allah Anak, ya, zaman Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus mati, tabir itu terbuka, terbelah. Artinya apa? Setiap orang bisa masuk, bisa memandang ke dalam hadirat Tuhan. Ini yang luar biasa, ya. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan, bisa bersentuhan langsung dengan Yesus, ya, di dalam hadiratnya, ya. Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19 sebagai ayat yang terakhir. Sama-sama baca Ibrani 10 ayat 19. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. 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 Kita dengan penuh keberanian sekarang bisa masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Dan di dalam tempat kudusnya Tuhan, sudah tahu apa? Ada berkat-berkat yang luar biasa. Ada yang disebutnya istilah zaman sekarang, the goodness of God. Itu ada di dalamnya. Ketika kita masuk ke sana, kita bisa mengambil semua kebaikan Tuhan. Kita bisa mendapat perlindungan Tuhan. Kita bisa mendapatkan pemulihan. Mujizat terjadi di sana. Kenapa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kadang-kadang ada orang yang udah lagi sakit, ya, tiba-tiba dia sembuh. Karena ada the goodness of God, ada mujizat. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa mengalir. Itu yang dibuat oleh kuasa dari Yesus. Sehingga kita saat ini dengan bebas kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, ya. Biarlah kelima hal ini kita akan alami, bahwa di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Amin. Di dalam darah Yesus kita bebas dari hukuman. Kita dibenarkan, kuasa iblis dikalahkan, dan kita bisa masuk langsung ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Ya. Siapa yang mau merasakan hadirat siapa yang mau merasakan kuasa dari Yesus? Jawabnya gini, saya mau. Coba ya, kalau saya misalnya ini adalah emas, ya, 1 kilo. Ada yang mau? Mau. Pasti saya mau. Rebutan pasti, ya. Oke, jawabannya saya mau ya. Siapa yang mau mengalami dan merasakan kuasa dari Yesus? Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Amin.
kelima hal ini pasti saudara rasakan. Amin. Saudara akan merasakan pengampunan dosa. Saudara sudah bebas dari dosa. Saudara sudah bebas dari hukuman. Saudara sudah dibenarkan. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Dan kuasa darah Yesus membuka jalan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Saya undang juga tim pelayanan imam untuk maju ke depan. Kita akan melaksukkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua mengalami kuasa darah Yesus yang sudah dicurahkan sehingga segala dosa sudah diampuni. Dan kami semua dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Oleh kuasa darah Yesus kami semua dibenarkan. Kuasa darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Kuasa darah Yesus membuka langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujian nama Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sokong kayu kasar Ada dosa besar. tanda dosa besar, di sana Tuhan Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami semua datang kepada salib Yesus. kulihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada salibnya. Salahku dapat ampun dosa. Jemaat dipersilakan duduk lagi. Kami siap melakukan perjamuan kudus ya Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dan pemulihan segala sesuatu terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syarat perjamuan kudus hanya dua. Jadi kalau ada yang baru pertama kali datang, ya, yang pertama adalah bertobat, yang kedua percaya kepada Yesus. Jadi, saudara boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, karena itu melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus yang sudah menebus kita semua, dan ada kuasa yang tadi kita dengarkan melalui firman Tuhan. Ya, asal saudara mau bertobat dan percaya pada Yesus, silakan mengambil perjamuan kudus. Sampai perjamuan kudus dibagikan, kita akan berdiri. Yesus. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sokong kayu kasar tanda dosa besar, di sana Tuhan berdiri.
Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita, angkat tinggi ke atas. Apakah sudah percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuhmu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat tubuhmu Yesus. Karena bilu-bilumu Tuhan Yesus, semua sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun yang kami derita Tuhan Yesus, Tuhan pasti sudah sembuhkan oleh karena bilu-bilu. Firman Tuhan berkata, demikian juga dia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, kita angkat ini ke atas. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicerahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur, mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah memulihkan kami, yang sudah menyelamatkan kami.
Engkau yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh karena perbuatan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu besar yang tiada tara bagi kami Bapa. Tuhan, biarlah tubuh dan darah-Mu Bapa menyatu di dalam kehidupan kami dan menjadikan kami ya Tuhan boleh ya Tuhan menjadi kuat di dalam keimanan kami Bapa kepadamu, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami ya Tuhan boleh hidup ya Tuhan tidak menyakiti-Mu lagi Bapa. Bapa, biarlah tubuh dan darah-Mu juga ya Tuhan memberikan kami kesehatan secara jasmani Bapa, memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, katakan bersama-sama, kuasa dari Yesus mengubahkan kehidupan saya. Sama-sama. 1, 2, 3. Kuasa dari Yesus mengubahkan hidup saya. Bilang ke sebelahnya, kuasa dari Yesus mengubahkan kehidupan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Kita akan melanjutkan dengan acara. Ya, nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala ya. Namun sebelumnya tadinya saya tuh kedatangan tamu hari ini. Tadi saya kontak-kontak, ternyata telat ya, macet kayaknya. Tamunya dari Jakarta, Bapak Tono. Tadinya disuruh bersaksi Pak, tadi digantiin sama si cucu. Mungkin bisa ngebagiin sedikit. Saya persilakan. Kita berikan tepuk tangan. Pasti banyak saksian kan? Ya, silakan. Iya, kasih tepuk tangan lagi. Puji Tuhan. Makasih ya untuk kehadirannya. Setelah itu nanti Ibu Gembala akan mengumumkan. Dan saudara jangan pulang dulu karena ada sesuatu yang spesial pada malam hari ini. Bagi es krim. Saya bingung ya, ini seperti ditembak, saya nggak ada persiapan apa-apa. Tapi memang yang namanya cinta kasih Tuhan itu luar biasa ya saudara ya. Terlalu banyak ya yang mesti disaksikan, nggak bisa cuman yang biasa-biasa aja. Apa dari yang paling simpel sampai yang paling luar biasa itu Tuhan bisa berikan buat kita ya saudara ya. Dari mulai bernapas sampai apa yang kita pakai makan, pakai itu Tuhan bisa berikan dan bisa ambil. Dan itu kalau buat saya cinta kasihnya Tuhan tuh bukan cuma semata apa yang kita punya ya saudara ya, tapi apa yang kita bisa nikmatin gitu saudara. Dalam firman Tuhan ada katakan kita tidak memiliki tapi kita bisa menikmati saudara ya. Itu yang salah satu yang saya rasakan gitu loh saudara ya. Nah, jujur saya di sini nggak punya persiapan, pastor senior saya nggak punya persiapan. Tapi saya tahu Tuhan luar biasa ya saudara, luar biasa banget. Saya banyak benar sebenarnya kesaksian. Cuma satu yang saya mau sampaikan, saya ini mau kesaksian tentang perpuluhan ya saudara ya, boleh ya? Karena saya waktu dari sekolah minggu di sini dengar dari Oma Selamat juga tentang kesaktian perpuluhan. Itu perpuluhan itu sesuatu yang agak sedikit sensitif buat diutarakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau nggak dibicarain juga salah, karena di dalam firman Tuhan di Maleakhi ada, bayarlah perpuluhanmu ya saudara ya. Nah, saya alami sendiri, saya juga bukan orang yang taat buat perpuluhan.
saya ini agak sedikit, kalau belum punya duit, aduh Tuhan, kalau saya punya duit, saya mau bayar perpuluhan deh segini. Ya misalnya contoh, saya waktu pertama kali kerja itu gaji saya tuh 200.000, saudara. 200.000 tuh tahun 2000 berapa ya? 98, kurang lebih 98 saya baru menikah ya. Berarti 8 tahun 90 lah. Waktu diajarin sama Oma Slamet suruh bayar perpuluhan, berarti kalau 200 kan berarti 20.000 ya. Semangat saudara, bayar. Terus dalam diri hati tuh, aduh, kalau saya punya gaji saya 500, berarti kan perpuluhan saya 50 kan. Jadi nanti saya berdoa, Tuhan kasih saya 500, saya kasih 50. Begitu dia nyampe 500, godaan iblis tuh mengganggu saudara. Boro-boro pengen ngasih 50, kalau bisa mau balik lagi 20 gitu loh ya saudara ya. Tapi seperti itu saudara, godaan seperti itu. Nah, saya bersyukur sampai perjalanan hidup saya ini, saya punya istri saya, namanya Mince ya. Tahu dong ya, dulu dia WL di sini. Ibu Mince ini saya suka kadang-kadang gitu loh ya. Dia tuh yang selalu mengingetin saya, saudara. Bukan saya yang hebat bayar perpuluhan, bukan. Dia yang selalu mengingetin saya. Saya kadang-kadang, udahlah perpuluhan, tapi aja bukan nggak usah deh. Dia kan hati nih, namanya ini manusia. Ya udah telat-telat dikit. Kalau istri saya nggak bisa, dia begitu udah perpuluhan, bayar nih. Aduh, gua tuh mesti ngeluarin duit, dia kan bener bayar. Terpaksa saya mesti bayar. Bukan terpaksa, ini jujur dalam hati saya, memang manusia kan penuh juga kelemahan daging ya. Dia udah bayar, saya transfer ke dia yang transferin. Dia potong, jadi setiap bulan tuh sekarang dia potong ya uang saya tuh uang saya, gaji saya ya harus dipotong langsung sama dia. Jadi misalnya gaji saya misalnya 1 juta, langsung dipotong sebulan sekian, jebret. Berasa jebret loh. Jebret, di situ ada perpuluhan. Saya udah nggak bisa berkutik. Nah itulah istri saya yang punya kekuatan di situ. Saya juga jadi yang bayar. Bahkan jujur saya pernah saksikan, saya pernah bayar perpuluhan itu sampai ngutang. Bayangin saudara, saya ngutang. Malu-maluin Tuhan kan, kalau bicara kita Tuhan kita kaya raya, tapi saya perlu bayar umatnya bayar perpuluhan utang. Itu kira-kira di tahun berapa ya? Mungkin di tahun 2000 something gitu. Dulu saya ikut multi level marketing, namanya Gold Quest ya. Itu beli koin 31 gram, 31 gram koin emas. Gambarnya Tuhan adalah gambar. Itu ada versi yang Paulus Yohanes, ada saya ambil gambar Tuhan Yesus, Tuhan gambar aku. Itu edisinya terbatas. Sampai suatu hari saya nggak punya uang, saya mesti bayar perpuluhan. Istri saya bilang ngingetin, belum bayar perpuluhan sebulan. Bulan depan, perpuluhan yang satu belum bayar. Terus setiap bulan, coba kalau laki-laki bapak-bapak stres nggak? Stres ya. Nah, saya nggak ada uangnya kepake lagi dulu ya, uangnya dipakai buat kehidupan, buat bayar cicil rumah segala macam. Bayar perpuluhan ini masih utang loh, yang perpuluhan ini. Bulan ini dapat duit, bayar buat ini. Nggak cukup buat bayar, masih punya utang. Sampai akhirnya saya punya koin emas itu yang 31 gram, saya gadein. Saya gadein ke teman saya yang jadi leader saya. Kan saya multi level kan ada leader. Saya datang ke tempat dia suami istri. Aduh bro, teman baik, teman sekolah. Gue mau jual, gue punya koin. Multi level udah nggak jalan nih, koinnya tolong nih jual. Gue gadein. Dia bilang buat apa tuh? Gue mau bayar perpuluhan, gue mau bayar utang. Utang apa sih? Dia nggak tahu saya punya hutang ya. Gue punya hutang sama Tuhan, gue mau bayar perpuluhan. Kaget dia. Masa sampai segitunya sih?
lu mesti bayar gaji ini, ya, gue punya utang, gue mesti gaji. Kalau belum bayar gaji, utang sama Tuhan lunas, yang sisa-sisa. Akhirnya dibayar, dikasih 10 juta. Nah, itu berapa? Saya lupa. Ya, saya kasih uangnya ke Mince, jadi saya ini buat perpuluhan kemarin, yang utang, udah beres, udah dibayarin sama Mince. Kita nggak tahu Tuhan tuh luar biasa, pulihkan semuanya, saudara ya, pulihkan. Saya ini sampai teman saya bilang nggak masuk akal itu, ngapain Tuhan kita keluar? Kalau nggak bisa bayar Tuhan, ya udah nggak usah bayar, nggak usah utang bayar. Tahu nggak saudara, sampai hari sejak saya itu baru tahu itu poin, kan harusnya di tangan teman saya dong, hilang. Dia bilang ke saya berapa bulan kemudian, koin yang lu gaji hilang, nggak ketemu sampai sekarang. Tahun dua tahun lalu saya ke rumahnya dia bilang koin itu hilang, nggak tahu kemana. Ya, saya juga nggak tahu apakah itu Tuhan punya rencana, saya nggak tahu. Pokoknya saya bahas ke dia dapat duitnya, dia bilang jangan, duitnya koinnya hilang. Dia juga bingung, poinnya nggak ketemu sampai hari ini. Nah, yang saya pas aminin sama Mince istri saya, kalau kita bayar perpuluhan, mau kecil mau besar, kita bayar. Tuhan nggak mau berhutang, saudara, bayar. Ya, saya cuma bisa bantu kesaksian ini karena memang rumah Tuhan juga seperti gereja ini juga butuh biaya. Kita bilang hamba Tuhan kita, pendeta kita misalnya enak, oh ngapain masih kerja, masih cari uang, masih dagang toko di pasar, bilang apa kayak pendeta? Pendeta juga perlu biaya, perlu hidup, betul nggak? Ini bangku-bangku yang ibu saudara-saudara duduk juga kan perlu dan dibeli, bukannya datang tiba-tiba ada di sini gitu ya. Atau setelah walaupun ada yang suka, tapi kan kalau ada yang rusak perlu listrik, AC, ya kita bisa berpakaian dengan nyaman, nggak kepanasan, nggak gerah. Itu karena ada AC. AC itu kan bayarnya listrik. Tadi saya lihat dari atas, ini AC waktu zaman oma kita isi jahnya kan ya. Udah diganti. Ya betul. Nah, maka saya kepikiran, ini AC dulu waktu itu oma Selamat pernah ngobrol sama saya ada teman kenalan pedagang AC dari Jakarta. Saya mau ke sini. Namanya Om Willy mau pasang AC, dihitungin berapa banyak, dikenalin ketemu sama Oma. Tadi saya di atas, ini AC masih bagus apa AC yang udah berapa kali, udah baru ya, udah pasti karena itu udah lebih dari hampir 20 tahun ya, 20 tahun yang lalu dan saudara ya. Jadi dari kesempatan saya di sini, yuk saya ajak saudara-saudara bayarlah perpuluhan, kecil besar Tuhan nggak lihat itu ya. Tuhan mau kita taat bayar perpuluhan dan aminin, Tuhan akan memberkati. Memberkati bukan cuma sekedar dapat duit ya, saudara. Saudara akan diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, dari pencuri-pencuri. Uang-uang saudara tiba-tiba ada yang mengambil ini, ambil itu ya, itu sama-sama yang bikin kantong-kantong uang saudara tuh bolong-bolong itu salah satu. Misalnya ditipu teman lah, dipinjam si A, alasannya apa? Nggak balik, ke sana sini yang nggak jelas, itulah salah satu ya. Jadi saya harapkan dengan hari Jumat Agung ini, mulai next ke depan, yuk kita taat bayar perpuluhan. Jangan lihat itu buat siapa perpuluhan itu ya. Saya sama Mince bilang kita kasih perpuluhan. Saya juga gereja di Jakarta, bayar perpuluhan di Jakarta setiap bulan, dimana kita dapat firman Tuhan, dapat benih makanan rohani. Di situ kita harus bayar perpuluhan, di situ kita kasih. Jangan, oh saya nggak kebaktiannya di sini, tapi kasih firman Tuhannya di sono gitu ya. Itu akal-akal pikiran kita doang. Nah, itu dimana kita bertumbuh hidup di situ, dapat berkat di sini, kita balikin di sini ya. Karena
rumah ini rumah Tuhan juga perlu ada pemeliharaan segala macam. Ya, itu aja firman kesaksian firman Tuhan. Terima kasih.